Disclaimer, dalam video ini saya hanya membacakan bukunya saja. Hak cipta penuh milik penerbit. Sebelumnya, saya sudah mendapatkan izin dari penerbit. Untuk pengalaman lebih baik, silahkan membaca buku fisiknya. The Beautiful Flower, sebuah novel karya Arya. Penerbit Alex Media Komputindo. Bab 3. Dua pria seniman dalam hidupku, Gavin Diaz dan Sailendra yang akrab dipanggil Sean. Gavin memiliki minat yang tinggi pada animasi. Dia memiliki studio untuk proyek animasi yang membuatnya sering tidak tidur semalaman. Bagiku, dia bukanlah kakak yang terlalu keren, karena dia sering usil dan tidak terlalu perhatian. Tidak ada yang spesial tentang kakakku Gavin. Sejauh ini hidupnya datar lurus-lurus saja. Sementara hidup Sean cukup berliku. Sean adalah seorang pelukis cat air. Sejak dulu dia sangat terobsesi dengan Antonio Blanco, pelukis cat air terkenal dunia yang karyanya diabadikan museumnya di Ubud, Bali. Sean merasa tertantang melukis dengan media cat air yang menurutnya lebih sulit daripada melukis dengan media cat minyak di atas kanvas. Melukis dengan cat air harus satu kali gores langsung jadi. Tidak bisa dikoreksi dengan menetralkannya lagi dengan warna putih lalu digores ulang. Aku adalah saksi bagaimana perjalanan hidup Sean yang tidak mudah sejak dulunya. Sean yang sebatang kara adalah sosok penyendiri dengan pribadi sensitif yang tertutup. Terlalu banyak luka masa lalu yang sepertinya masih membekas dalam di jiwanya. Bagi Sean, melukis sudah seperti nyawanya. Dia memiliki bakat alami yang luar biasa, dan dia menciptakan dunia terasingnya yang penuh dengan karya tanpa mengharapkan apresiasi apa-apa selain melakukan semuanya atas dasar kecintaannya. Sejalan dengan waktu, Sean membuktikan bahwa apa yang sudah dilakukannya adalah hal yang sangat luar biasa. Saat akhirnya, dia bisa menggelar pameran lukisan tunggal. Kurator seni bahkan tidak bisa mengeluarkan kata apapun selain pujian. Namanya kemudian banyak bermunculan di majalah dan surat kabar ibu kota. Banyak undangan pameran dan sponsor berdatangan. Dia mendadak tersohor. Pameran demi pameran. Sean suka berdemo membuat sketsa wajah pengunjung yang datang. Dalam waktu hanya 5 menit, sketsa yang dibuatnya benar-benar mirip wajah orang yang dilukisnya. Penonton berdecak. Wartawan mengeksposnya dari segala penjuru, dan bila dia sedang tenggelam menyelesaikan lukisan cat air yang rumit, dia menyapukan setiap guratan dengan ekspresi wajahnya yang garang dan dingin. Membuat banyak sekali gadis jatuh cinta padanya detik itu juga. Ada seorang gadis bernama Naya Mesya yang sangat cantik, seorang putri tunggal pengusaha kaya raya. Naya datang ke pameran tunggal lukisan Sean bersama ayahnya yang juga seorang kolektor lukisan. Sebagaimana gadis-gadis lainnya yang langsung tergetar melihat Sean kala sedang menyapukan cat airnya, Naya pun langsung terpesona. Bedanya, kali ini dia adalah gadis beruntung yang cintanya tak harus bertepuk sebelah tangan. Sean menyambut hatinya karena bagi Sean, Naya adalah mahakarya ciptaan Tuhan yang sempurna. Hubungan mereka mendapat restu dan berjalan dengan baik. Tapi hanya beberapa tahun saja. Sean yang tangguh kala itu tumbang oleh penyakit anemia aplastik yang langka. Sumsum tulang belakangnya sudah tidak bisa memproduksi sel darah merah. Sehingga makin hari trombositnya semakin menurun. Sean menjalani perawatan di rumah sakit selama hampir 1 tahun. Suatu hari, sumsum dari tulang belakang Sean harus disedot dengan cara dibor tanpa obat bius.
di mana dokter yang menanganinya sampai butuh 10 orang perawat laki-laki untuk memegangi tubuh Sean. Ketika itu, aku dan Naya hanya bisa meradang mendengarnya menjerit kesakitan dari luar ruangan. Tubuh kami berdua sama-sama lemas, bersandar pada pintu. Peluhku bercucuran, dan Naya menangis tanpa suara. Pada masa sesudah itu, Naya selalu ada untuk menggenggam tangan Sean, menguatkannya. Ayah Naya juga beberapa kali datang menjenguk menunjukkan simpatinya. Namun, sejak Naya datang bersama ayahnya, Naya sudah tidak pernah datang lagi. Sean tidak bisa menghubunginya dan aku bisa merasakan rasa sakitnya yang bertumpuk. Hanya ada sepucuk surat yang datang sebulan setelah itu, bahwa Naya dikirim ayahnya melanjutkan studi ke Inggris. Sean tidak sendiri, masih ada Gavin abangku yang setia menemaninya dalam duka. Masih ada mami dan papiku yang sudah menganggapnya seperti anak sendiri. Dan masih ada aku yang tak tahu bagaimana cara menghiburnya, meskipun aku menemaninya setiap hari. Aku bukan Naya yang bisa menggenggam jemarinya atau membelai wajahnya dengan senyuman titipan bidadari surga. Kala itu, Sean harus berjuang bertahan hidup dengan hati sehancur-hancurnya. Aku tahu, Sean tidak lagi bisa membedakan mana yang lebih sakit, penyakit yang dideritanya atau kepergian Naya. Sean tidak pernah menangis, tapi aku yang menangis karenanya. Tapi sekali pernah kulihat sudut matanya basah kala dia sedang diam terpejam. Tapi sekali pernah kulihat sudut matanya basah kala dia sedang diam terpejam. Aku hanya bisa duduk di sisinya, menunggu air mata itu kering, karena aku bukanlah orang yang pantas menghapusnya. Lalu, sepertinya duka itu masih belum cukup. Pihak rumah sakit kemudian meminta kami membawa Sean pulang dengan alasan penyakit Sean sudah tidak bisa disembuhkan. Dokter yang menanganinya juga sudah menyerah. Menurutnya, lebih baik Sean menikmati saat-saat terakhirnya di rumah dengan perasaan tenang dan bahagia. Sean hanya mendapat perawatan sebentar di rumah, karena dia tiba-tiba memutuskan untuk pergi dan tinggal di Bali. Padahal saat itu dia tampak mengenaskan. Tubuhnya panas, wajah sampai bibirnya pucat. Keluargaku menentang keinginannya habis-habisan. Tak ada satupun di antara kami yang setuju. Apalagi alasan Sean, dia ingin melihat banyak cewek seksi sepuas-puasnya di Bali sebelum dia mati. Sean begitu kocak, menertawakan nasibnya sendiri, seolah malaikat maut mengenal canda. Setelah semua mencoba membujuk, akhirnya percuma saja kami menahannya. Jiwa Sean lebih tangguh daripada badannya. Sean mengutarakan keseriusannya untuk pergi ke Ubud, lantaran ingin tinggal dekat dengan Museum Antonio Blanco idolanya. Kami bisa memahami alasan kepergian itu sangat penting baginya. Sean bahkan tidak mau kami pergi mengantar meskipun hanya sampai bandara. Ketabahannya yang luar biasa membuat kami malu bila harus bertangis-tangisan di depannya. Sean begitu tegar dan bersikap seolah dirinya sangat sehat. Maka kami semua pun bersikap wajar, seperti tidak ada apa-apa. Padahal aku tahu, Mami menangis di kamarnya. Gavin menangis di kamarnya. Dan aku menangis di kamarku. Kami menyayangi Sean, tapi hidupnya tetap miliknya sendiri. Sean pergi membawa alat lukis dan tas lempang berisi beberapa helai pakaian, sikat gigi dan odol. Dia pergi meninggalkan kami dengan santai seperti dia akan pergi ke minimarket di dekat rumah. Saat dia melewati pintu pagar, dia bahkan tidak menoleh lagi sama sekali. Saat itulah aku makin yakin kalau aku sangat mencintainya.
Aku menunggunya setiap hari sampai 2 tahun kemudian Sean datang kembali. Pada saat itu, perasaanku terhadapnya sama sekali tidak berubah. Aku akan tetap mencintainya meskipun aku harus diam menunggu seumur hidupku. Minggu spesial. Orang tuaku yang 3 tahun terakhir ini sejak papi pensiun tinggal di Bali menunggu bisnis penyewaan cottage. Akan datang ke Jakarta hari ini. 2 bulan sekali mereka ke Jakarta selama 2 minggu. Gavin dan Sean sedang menjemput mereka ke bandara. Otomatis seharian ini aku juga sibuk berkutat di dapur memasak semua hidangan favorit seluruh keluarga. Ada sup ikan salmon kesukaan papi, ada salad Bangkok, dan pecel sayur kesukaan mami, gulai otak kesukaan Gavin, ada lumpia udang kesukaan Sean, dan ada ayam bakar filet mentega kesukaanku sendiri. Tak lupa kusiapkan juga pencuci mulut, puding mangga, dan pancake tiramisu cappuccino. Aku harap dengan menu seistimewa ini, mami lupa bertanya perihal pacar. Tapi yang terjadi adalah ketika mereka semua sampai, dan lalu mereka kompak bereaksi atraktif. Amazing, kami suka. Mami justru langsung mencetuskan hal yang paling bikin telingaku alergi. Kamu bisa masak sepintar ini, kalau sampai belum punya calon suami, kebangetan. Ini masalahnya pasti ada di diri kamu sendiri. Kamu kurang dandan, kurang centil, kamu butuh coaching. Mami tadi sudah bicara sama Sean untuk bantu upgrade kamu. Konspirasi bentuk apa lagi ini, Mam? Aku melirik Sean. Sudah, kita makan dulu. Mami langsung menyerbu meja makan diikuti yang lain. Kami semua saling bertukar cerita sambil makan dengan kalap. Sampai tak ada lagi hidangan yang tersisa di meja makan. Dalam sekejap, pesta bubar. Meja makan porak-poranda seperti habis gempa. Mam, aku yang cuci piring atau Katnis? Gavin sengaja meledekku karena dia pasti sudah tahu persis apa reaksi mami. Ada anak perempuan, pamali anak laki disuruh cuci piring. Jawaban mamiku yang ortodoks membuat Gavin tersenyum puas. Kau dengar itu adikku? Gavin mengerling sambil buru-buru kabur. Mereka semua duduk berkumpul di sofa depan televisi, membongkar aneka bikisan bawaan dari Bali. Aku menyusul setelah meja makan dan cucian piring sudah tertata rapi. Ini kayaknya untukku, Mam. Aku terbelalak melihat sepasang bikini warna kuning kembang-kembang hijau. Mami mau aku pakai ini di mana? Pakai kalau lagi berenang di apartemen Sean. Mami melirik Sean penuh arti. Di sana banyak perjaka sukses. Sikap Mami tidak konsisten sekali. Satu sisi dia masih menganut asas pamali yang sangat diskriminatif tentang patron anak perempuan yang harus jadi ratu dapur. Tapi di sisi lain, Mami juga liberal sekali meminta aku tampil terbuka. Sean tergelak melihat ekspresiku. Perlu dicoba, sekalian belajar berenang, Kat. Pokoknya, Mami sudah menyerahkan sepenuhnya penggemblenganmu pada Sean. Kamu tahu kan, dari dulu Sean fans ceweknya cakep-cakep semua. Sean belum punya pacar bukan karena gak ada yang mau, tapi karena seleranya tinggi. Aku geleng-geleng kepala. Bagaimana sih, Mam? Sean sendiri berantakan gitu. Kaosnya belel, rambutnya gondrong, jeansnya robek-robek juga. Penampilan dia lebih parah dariku, Mam. Itulah, Mami menyela cepat. Penampilan parah saja, Sean tetap punya magnet dari lawan jenis. Apalagi kalau dia tampil rapi. Makanya pelajari jurus-jurus mautnya. Tinggal nanti disesuaikan dengan versi kita sebagai perempuan. Aku melihat Sean yang menyeringai lebar mendengar pujian Mami. Mami tahu, Kat, kalau hidupmu sekarang sudah happy-happy saja. Tapi Mami mau kebahagiaanmu makin sempurna dengan menikah. Iya kan, Mam? Mami manggut-manggut setuju. Ya sudah deh, kalau begitu mending Mami jodohin aku saja. Nanti aku tutup mata, kataku asal-asalan. Tapi kamunya harus cakep dulu, seksi dulu, modis dulu.
Seluruh mami sebal. Ini tugas kamu, Sean. Tolong permak sikatnya sampai bikin pangling. Kalau mami yang kasih tahu susah, nggak pernah didengerin. Bilapun aku harus cantik, itu hanya untuk Sean. Hanya dia laki-laki yang kuinginkan.